Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kembali mengenai keselamatan kita di dalam Kristus. Dan pada kesempatan ini saya akan mengemukakan aspek rekonsiliasi yang ketiga, yaitu substitusi atau pengganti. Untuk itu terlebih dahulu saya akan membaca untuk kita sekalian di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doktrin kematian Kristus sebagai pengganti berkaitan erat dengan penebusan. Penebusan adalah bagian dari rekonsiliasi yang ditujukan untuk masalah dosa manusia. Dan penebusan adalah bagian yang berhubungan dengan konsep hukuman yang harus dibayar manusia. Pengganti atau substitusi diarahkan pada hukuman khusus yang diperlukan, yaitu hukuman mati. Kematian Kristus sebagai substitusi atau pengganti adalah bahwa Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak bersalah mati dan menderita hukuman mati menggantikan orang berdosa. Yesus menggantikan kita dan menanggung hukuman penghakiman Allah yang memang pantas kita terima. Kata Yunani untuk pengganti berkaitan dengan kematian Yesus Kristus yang menggantikan orang berdosa adalah anti dan huper. Arti dasar dan paling umum dari anti adalah di tempat sebagai pengganti, dan secara alami mengajarkan konsep substitusi satu hal di tempat yang lain. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan ini menggunakan kata anti, yaitu sebagai pengganti atau substitusi. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 juga dituliskan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita melihat bagaimana Matius dan Markus menuliskan hal yang sama tentang penggantian dengan menggunakan kata anti. Selanjutnya, huper. Arti yang paling umum dari huper adalah demi, tetapi juga dapat digunakan seperti anti yang berarti sebagai pengganti. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Rasul Paulus menuliskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mati untuk kita itu menggunakan kata huper, yaitu sebagai pengganti orang berdosa. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, Paulus juga menuliskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus juga menuliskan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di sini ada konsep huper di dalamnya, bahwa Kristus telah mati sebagai pengganti, supaya orang-orang berdosa dapat dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur. Sebab kematian Kristus telah menggantikan kematian yang harus kita alami akibat dosa. Sehingga oleh kematiannya kita didamaikan dengan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.